keep praising, we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy of all glory and all. There is no other, you are forever, Lord. Oh, udah direkoding. Oke, nggak apa-apa. Oke deh. Oke. Oke, jadi GWS mat lu mau. Itu di GWS-in tuh. Keluar rumah sakit. Oke deh. Tadi sampai mana sih? Oh, ini. Sekarang pandemi ini, sekarang kan banyak banget tuh orang yang kayak stok namanya vitamin, stok yang namanya kayak masker apa-apa ya. Karena apa sih sebenarnya kalau kita oret-oret ya, kita liatin ya. Diri manusia, hati manusia kalau kita bor paling dalam manusia itu sebenarnya paling apa ya? Yang paling keburukannya manusia itu apa aja? Dia itu tuh takut akan kematian. Iya nggak sih? Kalian juga merasakan kayak, aduh aku takut deh, ini corona kayak gini, aku harus bawa vitamin, aku harus ini, supaya apa ya, supaya aku bisa ini. Tapi kalau misalnya kita kan nggak tahu toh, virusnya tuh bentuknya kayak apa, kecil banget toh, jadinya kayak kita tuh nggak bisa lihat gitu loh. Jadi kayak kita pun bisa aja kayak terserang gitu loh. Jadi sebenarnya di dunia ini tuh nggak ada yang aman guys. Jadi kalau kita aman itu ya bersama dengan Tuhan guys. Jadi jangan apa ya namanya kayak kita terintimidasi kayak wah kelihatannya aku bakalan mati deh nih, wah ini aku bakalan ini deh, ada ini kayak deh. Kita jangan berpikiran gitu guys, karena apa ya namanya, kita itu sebenarnya hidup itu adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan guys. Jadi jangan teman-teman jangan kayak pikir kayak wah ini mati nih nanti aku, waduh itu malah jadikan apa ya malah kita itu malah semakin jatuh gitu loh, semakin kita jauh sama Tuhan gitu loh. Jadi kita jangan mikirin kayak wah nanti ini gimana. Jalan bersama Tuhan aja, percaya aja, wes toh nanti Tuhan, pasti nanti Tuhan pasti bimbing, Tuhan pasti sertai, gitu guys. Yang kedua itu tentang masa depan, ya nggak sih? Kalian dari sini mesti kalian mikirkan, ini sekarang kuliah sekarang sudah mikir, waduh, ini besok selesai kuliah ngapain ya? Ini selesai kuliah besok ada keluarga, aku mau kerja apa ya? Aku mau ngerjain apa ya? Kita mesti kan udah tertekan dulu gitu loh guys. Kita sudah tertekan, aduh masa depan gimana gitu loh. Ya, masa depan ini yang kita bahas nanti. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, tadi ini apa itu social pressure? Tadi udah dijelasin ya, social pressure itu apa? Jadi social pressure itu tadi itu tekanan gitu loh. Jadi tekanan dalam hidup kita, di lingkungan kita, siapapun itu teman, pacar apa-apa, yaitu social pressure itu. Nah, jadi yuk kita baca dulu di 1 Korintus 2 ayat 12. Boleh. Siapa ya? Gracia Ella, boleh tolong dong 1 Korintus 2 ayat 12. Ya, bentar ya. Oke. Satu Korintus 2 12. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Oke, amin. Thank you ya, Graciela. Yes, benar. Sebelum kita masuk ke 1 Korintus 2 ayat 12 ini, sebenarnya apa ya namanya? Tekanan hidup manusia ini tuh sebenarnya sosial nge-lag. Ini. Social pressure ini tuh sebenarnya apa ya? Dimana kita itu mau diubah, hidupnya kita itu mau diubah untuk jadi apa ya, yang terkadang itu masih dibutuhkan gitu loh. Jadi adanya social pressure ini tuh kalian tahu nggak sih kayak kita itu kadang-kadang kita tuh tertekan kayak tadi kayak kuliah, kayak tertekan kayak tugas yang banyak, tugas yang ini kayak gitu loh. Nah, di sini pun apa ya dikatakan bahwa kita itu kenapa sih adanya social pressure dalam hidup kita ya? Karena terkadang itu dibutuhkan tekanan untuk kita itu bisa berubah, dan dari tekanan itu tuh keluarlah jadi zona nyaman itu. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman itu. Kenapa sih? Karena dikatakan bahwa karena besi itu menajamkan besi gitu, dan manusia juga menajamkan sesamanya loh. Nah, di sini kita lihat bahwa sebenarnya manusia itu kalau tidak tekanan itu kita bisa lihat manusia ini itu mau ngarahnya ke positif atau manusia ini mau ngarahnya negatif gitu loh. Kita mau diubahkan negatif atau positif itu tergantung dari perspektif kita sendiri. Kalau kita mau untuk menjadi yang benar, kita menjadi ke apa namanya?
ke yang positif gitu loh. Kita mau jadi yang nggak benar yang negatif. Jadi sebenarnya kita itu masa depan kita itu tentuin diri kita sendiri gitu loh. Jadi kalau kita mau berpikiran positif, kita mau semangat, kita mau berjuang, itu pasti hasilnya positif guys. Jadi jangan khawatir gitu loh. Mesti pasti Tuhan itu kasih jalan kok. Santai aja guys. Jadi dengan adanya tekanan itu pasti Tuhan selalu menyertai kalian guys. Oke. Ya kita tadi bahas untuk yang 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dari dunia tetapi roh yang berasal dari Allah. Nah, jadi supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya benar. Jadi kita harus karena kita itu tidak menerima roh dunia. Jadi kita itu bukan orang dunia, guys. Kita itu anak-anak Tuhan. Gitu loh. Nah, jadi di sini aku tadi merangkum dari rangkumannya sudah dibuat nih. Jadi di sini ada ini. Ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang tahu nggak ini apa nih? Ini apa nih? Bayar. Oke, aku rangkum ini namanya SPP. Jadi kayak kalian biar ingat gitu. Oh, SPP apa ya SPP kayak gitu. SPP itu kayak ingatnya kan bayar sekolah tuh. SPP ingatnya kayak oh ya, bayar SPP, bayar sekolah kayak gitu. Nah, ternyata bukan itu. Yang tak maksud itu ini. SPP adalah ini. Sadari, pahami, percaya. Oke. Jadi kita yang pertama yaitu tentang sadari. Nah, tadi yang kita sudah bahas di poin yang 1 Korintus 12 1 Korintus 2 ayat ke-12. Nah, itu kita tadi sudah bahas yaitu tentang sadari siapa kita. Yoi. Nah, sadari siapa kita. Nah, siapa kita sih sebenarnya? Dari Korintus tadi sudah dijelasin ya bahwa sadari siapa identitas kita dan siapa yang ada di dalam kita. Nah, Alkitab itu berkata sejak kita menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat, secara pribadi hidup kita itu bukanlah kita lagi, tetapi roh Allah yang ada di dalam kita gitu loh. Jadi roh Tuhan itu yang ada di dalam kita. Jadi bukan roh dunia gitu loh. Ketika kita mau terima, oh ya kita mau dibaptis, kita mau diselamatkan, kita mau bertobat. Berarti kita mau, oh ya aku mau berarti roh dunianya sudah gak ada. Kita di lahir baru. Lahir baru itu bukan berarti lahir dari mama kita dong. Lahir baru itu berarti aku ini aja deh biar enak. Nah, lahir baru itu ibaratnya seperti kayak kita itu dibaptis gitu loh. Kita dibaptis, diubahkan, kita dijadikan manusia yang baru, kita dijadikan orang yang baru. Untuk apa sih? Ya karena kita bukan dari dunia ini, karena kita dari Roh Kudus. Kita dari Allah, kita dari surga gitu loh. Nah, maka dari itu dengan adanya itu kita kayak lahir baru gitu loh. Jadi kita harus tahu dong, siapa diri kita sendiri gini loh. Sadari siapa kita sih. Kita ini siapa gitu loh. Kita ini siapa? Kita itu siapa? Ya nanya mama papa sih. Iya sih benar sih. Kita itu ya kita anaknya Tuhan. Kita itu anaknya Tuhan. Kita itu punyanya Tuhan. Jadi kita itu harus apa ya namanya? Kita harus sadar gitu loh. Kita bukan yang dunia yang kayak sukanya dugem, suka ngerokok, suka ini. Kita beda. Kita manusia yang berbeda. Nah, di saat hidup kita ini bukanlah milik kita lagi, nah Tuhanlah yang bertata dalam hidup kita dan menjadikan kita, yaitu adalah kepunyaan Tuhan. Dan berada dalam tanggung jawab dan penyertaan Tuhan sehingga sekalipun di dalam tekanan, kita punya rasa aman karena kita tahu kita adalah anaknya. Dan dia adalah Bapa yang baik, yang tidak mungkin merencanakan hal yang jahat. Ya dong, kita anaknya, kita nggak mungkin, siapa sih Papa yang tega sama anaknya? Siapa sih yang tega sampai anaknya terluka, anaknya ini? Kan nggak ada dong. Apalagi Bapak kita yang di surga. Itu sayang banget sama kita. Sungguh sayang banget. Bapak kita yang di surga itu sayang banget. Gitu loh. Jadi kita harus kita nggak usah khawatir gitu loh. Di tekanan ini pasti ada Tuhan kok. Gitu. Oke. Terus habis itu kita pernah nggak sih kayak ditekan itu pada saat mungkin tugas banyak. Tekan itu kayak mungkin, oh Tuhan ya ampun ini tugasnya kok banyak banget. Tuhan ini tanggung jawabku kok banyak banget sih. Tuhan aku tuh ngerasanya tuh capek banget Tuhan, ya ampun. Tuhan tuh gimana ya Tuhan? Sebenarnya dengan kitanya ditekan itu sebenarnya itu ada suatu Tuhan itu mau ngasih sesuatu ke kita gitu. Kita harus keluar dari zona nyaman itu. Kita harus keluar dari nggak enak itu loh. Yang nggak enak itu sebenarnya yang membuat kita itu bisa naik level kita. Jadi level kita itu nggak di nol aja. Level kita itu selalu
apa ya, setiap hari itu mesti naik, setiap hari itu naik, setiap hari naik, nggak di nol aja, karena adanya tekanan itu kita dilatih, kita diuji, kita mau dibentuk seperti apa sih Marcel yang sesungguhnya gitu loh. Sebenarnya tekanan ini tuh kita tahu nggak sih guys, sebenarnya tekanan ini tuh gampang sih. Sebenarnya kalian kalau yang mau punya pacar nih, nah ini nih tips nih, ini tips nih, dengerin nih. Kalian kalau mau punya pacar nih dengerin ya. Kalau kalian, aduh, kalau kalian, ini apa nih Bobby? Izin live. Oh iya iya, oke, oke Bobby, thank you, God bless. Oke, jadi apa namanya? Kalau kalian ini punya pacar ya, ini gini, orang itu sebenarnya kelihatan banget kalau orang apa ya, orang dirinya sendiri. Jadi kelihatan kalau dirinya sendiri itu siapa gimana? eh, siapa dirinya dia sendiri gitu loh. Siapa dirinya dia sendiri. Nah, dirinya dia sendiri itu kelihatan saat apa sih? Saat dia tertekan. Coba aja. Kalau orang lagi santai-santai, kamu aja ngomong lagi aja ini, gak apa-apa. Coba orang lagi tertekan. Terus habis itu kamu aja gini, mesti kelihatan tuh sifat aslinya. Nah ini, kelihatan tuh sifat aslinya. Kelihatan tuh pasti kayak, oh orang ini kayak gini, oh orang ini kayak gini. Barusan kelihatan kalau misalnya orang itu lagi tertekan, barusan kelihatan. Oh ternyata orang ini seperti kayak gini gitu guys. Jadi kalian kalau mau punya pacar, nah itu harus lihat dulu tertekannya dulu. Enggak, tapi kalau mau nembak jangan ini dong, jangan kayak mau nembak tekan dulu barusan lihat. Wah, ini gimana ya? Tak tekan dulu biar tahu nih sifatnya. Enggak gitu juga. Ya maksudnya pas proses itu kan kalian tahu toh. Pas kalian proses temannya, pas kalian proses pertemanan itu kelihatan. Oh, sifat aslinya dia itu seperti apa toh. Nah, itu nanti kelihatan, pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Pasti kalian ngerti sendiri deh nanti. Di prank dulu. Ada itu bener tuh. Di prank dulu barusan tahu tuh. Oke. Lanjut ya. Mana nih? Nah, nih. Oke, sadari ya, sadari siapa diri kita. Oke, yang kedua. Nah, ini dari siapa diri kita. Oke, yang kedua. Pahami maksud Tuhan di balik tekanan sosial yang ada. Yuk kita baca yuk 1 Korintus 2 ayat 12. Tadi sudah ya? Oh iya, ini. Ya, Maaf. itu yang Kelihatannya pertama salah. apa ya? Tadi yang pertama itu sadari siapa kita. Sadari Oh diri iya, kita iya. sendiri siapa. Itulah pikir yang keduanya. Oh enggak, yang kedua ini, pahami maksud Tuhan di balik tekanan sosial yang ada. Oke, jadi masih aku salah tulis itu. Jadi masih di ayat ini supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi segala hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita pastinya ada tujuannya. Tuhan itu tekanan sosial yang kita alami merupakan cara Tuhan untuk memproses hidup kita agar semakin serupa dengan gambarnya. Bukan berarti Tuhan itu sengaja mencobai kita gitu loh. Jadi dari hal yang kita rasa tidak enak pun Tuhan itu dapat bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan itu sebenarnya rindu tuh melalui hal ini gitu loh. Kita dapat semakin mengandalkan Tuhan dan dapat dibawa kita ke next level. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman itu gitu loh. Nah, kita harus apa sih? Apa yang harus kita lakukan gitu loh? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus pahami? Maksud Tuhan itu apa sih di balik tekanan sosial ini ya ini? Kita harus gunakan kacamatanya Tuhan. Kita harus gunakan kacamatanya Tuhan. Jangan kacamatanya kita sendiri. Kalau kita kacamata sendiri, itu kadang-kadang kita sering ya, kita dikasih masalah, kita dikasih ini. Tiba-tiba kita kayak lihat, waduh, kok masalahku besar banget ya. Waduh, kok masalahku kok sangat sangat ini banget ya, kayak sulit banget ya. Karena kita nggak melihat dari apa namanya diri kita sendiri. Kita nggak lihat dari Tuhan gitu loh. Tapi kita lihat dari diri kita sendiri. Maka itu kita harus apa ya? Kita harus gunakan kacamata Tuhan. Nah, maka dari itu tuh keputusan yang paling tepat adalah yaitu jangan kita menaruh rasa curiga kepada Tuhan. Tapi gandenglah Tuhan dan mintalah hikmat dari Tuhan untuk punya cara pandang yang benar dalam menghadapi segala tekanan. Ya, jadi kita harus menggandeng Tuhan sih. Kita gandeng Tuhan dalam segala apapun, kita harus gandeng Tuhan. Oke? Yang ketiga yaitu percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Nah, ini yuk kita buka yuk Mazmur 55 ayat 22. Oke, aku mau minta tolong. Levin deh, Levin. Mazmur 55. Mazmur 55 ayat 22.
Oke. Mulutnya lebih licin dari mentega. Bener tak? Mulutnya lebih licin. Ya, Betul. bentar. Ini kelihatannya saya salah. Bentar. Hmm. Bentar, ini salah tulis. Bentar, catatanku salah tulis. Maaf ya. Bentar. Bentar, guys. Wait. Bentar. Ini salah nulis ini. Bentar ya. Ini mana ini? Bentar. Maaf ya. Wait. Shit. Nggak apa-apa, Bentar. Bapak, santai, Oh, santai. 23. 23. Mohon maaf, 23. Mazmur 55 ayat 23. Iya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Oke, thank you ya, Levin. Yes. Jadi serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Oke. Jadi firman Tuhan ini berkata bahwa serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, yang berarti percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya kayak tadi yang Eki nyanyiin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan setia. Nah, jadi kita harus percaya dong. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya menolong. Tuhan itu menolong gitu loh. Tuhan itu nggak bakal tinggalin kita gitu loh. Masalah apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, Tuhan itu selalu ada sama kita. Jadi jangan kita khawatir akan hari esok. Jadi masalahmu itu sebenarnya ya, masalah atau tekanan gitu itu sebenarnya semua itu tuh ada expirednya, guys. Jadi semua tekanan, semua masalah yang kita hadapi sekarang ini tuh semua itu ada expirednya, ada batasannya. Semua itu ada batasnya, tinggal kita bersabar aja. Kita menanti maksud Tuhan. Oh, apa sih maksud Tuhan dalam hidup kita? Gitu. Jadi aku kemarin juga ini aku sering banget nah ini, ada yang tahu nggak ini siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Ya, ini Main tuh bulu tangkis. bulu tangkis. Ini tenis. Kalau bulu tangkis gini. Itu nggak sih? Apa? Oh, bukan. Ini tenis, Nggak, guys. tenis. Itu main tenis. Jadi ini tuh namanya itu bentar aku buka catatan. Oh, namanya itu Arthur Ashe. Jadi ini tuh dia pemain legend. Dia pemain tenis legend tahun 80-an. Ini aku suka banget nih kisahnya dia. Aku terberkati banget dengan dia ini. Jadi ini dia tahun 80-an. Jadi itu Arthur Ashe ini ini aku baca nih referensinya ya. Dia terinfeksi HIV gitu loh. Yang ia ketahui ketika operasi jantung. Jadi dia ini itu sebenarnya itu mau donor darah, tapi ketika dia mau donor darah, ternyata jarum suntiknya itu ada penyakitnya, yaitu penyakitnya HIV/AIDS itu. Nah, pada tahun 80-an itu mungkin HIV/AIDS itu nggak sekarang ya. Mungkin dulu itu kayak penyakit yang paling serem banget, mungkin kayak corona awal-awal ya. Mungkin HIV/AIDS ini kayak nggak ada obatnya gitu loh. HIV/AIDS ini tuh kayak penyakit yang parah banget gitu loh. Sampai dia itu apa ya namanya, kayak dia terkena gitu loh. Dia tuh nggak punya salah apa-apa, tiba-tiba dia terkena gitu loh. Nah, terus akhirnya pada saat dia sakit, pada saat terbaring sakit. Nah, ini tuh ada kayak fansnya dia. Jadi kayak penggemarnya dia itu mengirimkan surat yang berisi kayak gini. Nih, kenapa Tuhan harus memilih Anda untuk mendapatkan penyakit yang begitu buruk? Fansnya ngomong kayak gitu. Terus kalian tahu apa yang dijawab sama Arthur Ashe ini? Kemudian dia jawab kayak gini. 50 juta anak mulai bermain tenis. 5 juta dari mereka mulai belajar bagaimana bermain tenis. 500.000 orang tenis secara profesional, 50.000 orang bertanding dalam turnamen, 5.000 orang mencapai Grand Slam, 50 orang mencapai Wimbledon, 4 orang mencapai semifinal, 2 orang mencapai final, dan ketika saya menggenggam pialanya, saya tidak pernah berkata, kenapa Tuhan saya mau megang piala ini? Kalian paham maksudnya itu?
kalian ngerti nggak maksudnya apa? Ketika kita sakit, kadang kita ngeluh. Kadang kita melihat bahwa tekanan ini itu kayak, aduh Tuhan, kok tekanan ini kok apa ya namanya, kok berat banget ya. Tuhan kok kelihatannya kok Tuhan nggak ada sih. Tuhan kok nggak ada sih, nggak mau nolong aku toh tekanan ini. Kadang-kadang itu kita berpikir dengan perspektif itu. Tapi ketika kita menang, ketika kita mendapatkan jabatan, kita mendapatkan sesuatu, apakah kita pernah bilang, Tuhan kenapa kok aku mendapatkan jabatan ini? Apakah kita pernah seperti itu, guys? Coba kita di sini apa ya, merenung. Kita di sini apa ya namanya? Merenung. Oh, apakah aku seperti kalau ketika aku dapat penghargaan, kita dapat apa aku pernah bilang sama Tuhan, kenapa kok Tuhan aku yang menangin gitu loh. Kenapa nggak orang lain aja? Kayak gitu. Nah, kita di sini refleksi ya, kita merefleksikan diri gitu loh. Jadi walaupun emang tekanan yang si Arthur Asih ini dapat, tetapi aku lihat bahwa dengan dia terkena ini tuh Tuhan itu punya rencana yang indah. Dengan dia terkena ini sampai sekarang dia itu terkenal gitu loh. Sampai sekarang ini dia terkenal karena dia itu apa ya, mau masuk Tuhan, kayak dia tahu Tuhan itu mau mengasihi segala sesuatunya itu tidak melebihi kekuatannya kita gitu loh. Tuhan itu pasti ngasih segala sesuatunya itu sekarang sudah meninggal. Meninggalnya itu tahun 93, tahun 1993 ya, itu karena kena AIDS itu. Jadi beliau ini sudah meninggal gitu. Ya jadi apa ya? Ya kita harus apa ya namanya? Kita harus bersyukur deh setiap saat gitu loh. Loh, kamu inkarnasinya ini apa nih? Oke deh. Salah server. Oke. Maaf ya, receh. Receh. Oke deh, oke. Oke. Kita lanjut ya. Oh, ini sudah, oke. Aku stop share aja. Nah. Oke. Jadi selama kita itu masih hidup, kita tuh tidak akan pernah mungkin lepas dari namanya masalah ini gitu loh. Jadi tapi satu hal, kita itu harus bersyukur. Kita memiliki Tuhan yang mengerti permasalahan kita. Dia selalu ada bersama kita dengan kita lewati segala hal yang terjadi dalam hidup kita, itu termasuk berbagai permasalahan dan social pressure ini yang kita alami ini. Itu yang membedakan kita dengan orang dunia gitu loh. Kita yang membedakan kita dengan cara pandang orang dunia. Kita itu anaknya Tuhan, kita berbeda. Kita cara pandangnya, kita itu berbeda. Kita dengan cara orang pandang percaya dan orang pandang yang nggak percaya itu pasti berbeda banget. Jauh perbedaannya. Oleh karena itu kita itu harus sadari bahwa kita adalah anak dari Bapa yang Maha Baik. Pahami bahwa tekanan sosial yang kita alami merupakan proses Tuhan yang akan menjadi kebaikan di masa depan. Dan percayai bahwa Tuhan itu memiliki rancangan yang terbaik untuk kita. Mari kita untuk melibatkan Tuhan dalam tekanan sosial yang kita hadapi, karena Dia adalah jawaban dari setiap permasalahan yang kita alami. Jangan lupa ya untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi tekanan sosial yang ada. Oke. To you.